Selamat datang kembali di channel yang membahas informasi terkini seputar dunia MotoGP. Dalam dunia MotoGP, dominasi seorang pembalap seringkali menjadi topik perbincangan hangat. Baru-baru ini, Dani Pedrosa, mantan pembalap Repsol Honda yang kini menjadi pembalap penguji untuk KTM, memberikan pandangannya mengenai performa impresif Marc Marquez. Pedrosa mengungkapkan bahwa Marquez saat ini berada pada puncak performanya, tidak memberikan celah bagi pembalap lain untuk bersinar. Musim MotoGP 2025 menjadi saksi kembalinya Marc Marquez ke performa terbaiknya setelah serangkaian cedera yang menimpanya beberapa tahun belakangan. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan adaptasi yang cepat dan berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Keberhasilannya ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tetapi juga menambah tekanan bagi para rival-rivalnya. Dani Pedrosa yang pernah menjadi rekan setim Marquez di Repsol Honda menyatakan kekagumannya terhadap dominasi Marquez musim ini. Menurutnya, Marquez tidak menyisakan ruang bagi pembalap lain untuk bersaing di level yang sama. Semua yang dilakukan Marc, dia lakukan dengan sangat baik saat ini, dan dia tidak menyisakan apapun untuk pembalap lain, ungkap Pedrosa. Pedrosa juga membandingkan gaya balap Marquez dengan legenda balap Spanyol, Angel Nieto. Nieto dikenal dengan strateginya yang cerdas dan kemampuannya untuk menunggu momen yang tepat sebelum menyerang. Pedrosa melihat kesamaan antara Nieto dan Marquez dalam hal ini. Angel biasa berbicara tentang balapannya dan mengatakan hal yang sama. Saya akan tertinggal dan biarkan balapannya mengalir. Di lap terakhir dia akan menyalip. Dalam dua balapan yang kami lihat pada hari Minggu, Marc melakukan hal yang sama, puji Pedrosa. Dominasi Marquez tentu berdampak pada mentalitas dan strategi pembalap lain. Ketika seorang pembalap mendominasi, rival-rivalnya harus bekerja lebih keras untuk menemukan celah dan strategi yang dapat menyaingi dominasi tersebut. Hal ini memicu peningkatan level kompetisi secara keseluruhan, namun juga dapat menimbulkan frustasi bagi mereka yang merasa sulit untuk menemukan ataupun menembus dominasi tersebut. Dani Pedrosa sendiri dikenal sebagai salah satu pembalap berbakat yang pernah menghiasi ajang MotoGP. Meskipun tidak pernah meraih gelar juara dunia di kelas utama, Pedrosa selalu menjadi pesaing kuat dan dihormati oleh rekan-rekannya. Setelah pensiun dari balapan penuh waktu, Pedrosa tetap aktif di dunia balap sebagai pembalap penguji untuk KTM dan sesekali tampil sebagai wildcard. Pernyataan Dani Pedrosa mengenai dominasi Marc Marquez menyoroti betapa tingginya level kompetisi di MotoGP saat ini. Marquez dengan segala pencapaiannya terus menetapkan standar baru yang memaksa pembalap lain untuk meningkatkan performa mereka. Sementara itu, pengalaman dan pandangan dari sosok seperti Pedrosa memberikan perspektif berharga tentang dinamika persaingan di dunia balap motor. Awal musim MotoGP 2025 telah menghadirkan dinamika menarik, terutama dengan dominasi Marc Marquez yang kembali menunjukkan performa yang gemilang. Di sisi lain, Pecco Bagnaia juara bertahan menghadapi tantangan untuk menemukan ritme terbaiknya. Dani Pedrosa, mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi pembalap penguji KTM, memberikan pandangannya mengenai situasi ini, menyoroti sisi positif dari awal musim yang kurang ideal bagi Bagnaia. Marc Marquez memulai musim 2025 dengan performa luar biasa. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan adaptasi cepat dan berhasil meraih kemenangan di seri pembuka di Thailand. Kemenangan ini tidak hanya menandai kembalinya Marquez ke puncak performa setelah cedera yang panjang, tetapi juga menempatkannya sebagai ancaman serius bagi para pesaingnya. Dani Pedrosa yang pernah menjadi rekan setim Marquez di Repsol Honda mengomentari penampilan impresif Marquez. Pedrosa menilai bahwa dengan dukungan motor yang kompetitif, Marquez mampu menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Bagnaia menghadapi awal musim yang kurang ideal.
Setelah 2 seri, Bagnaia belum menunjukkan performa yang konsisten seperti musim-musim sebelumnya. Namun, Pedrosa melihat situasi ini dari perspektif yang berbeda. Ia mengingat bahwa Bagnaia seringkali memulai musim dengan lambat, terutama pada seri-seri luar Eropa, sebelum menemukan performa terbaiknya saat kembali ke benua tersebut. Pedrosa menekankan bahwa awal musim yang menantang dapat menjadi peluang bagi Bagnaia untuk mengevaluasi dan meningkatkan performanya. Situasi ini memaksa Bagnaia dan timnya untuk bekerja lebih keras dalam menemukan solusi dan strategi yang tepat. Dengan demikian, ketika kompetisi kembali ke Eropa, Bagnaia diharapkan sudah berada dalam kondisi optimal untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati menambah dinamika persaingan internal. Marquez dengan segudang pengalaman dan prestasi memberikan tekanan tambahan bagi Bagnaia. Namun, Pedrosa melihat hal ini sebagai kesempatan bagi Bagnaia untuk belajar dan berkembang. Persaingan sehat antara rekan setim dapat memacu kedua pembalap untuk mencapai level performa yang tinggi. Pedrosa kemudian optimis bahwa Bagnaia akan mampu mengatasi tantangan ini. Dengan dedikasi dan kerja keras, Bagnaia memiliki potensi untuk kembali ke performa terbaiknya. Selain itu, pengalaman menghadapi situasi sulit di awal musim dapat memperkuat mentalitas dan ketahanan Bagnaia dalam menghadapi tekanan di balapan-balapan berikutnya. Pandangan Dani Pedrosa memberikan perspektif positif terhadap situasi yang dihadapi oleh Francesco Bagnaia di awal musim MotoGP 2025. Meskipun menghadapi tantangan, terdapat peluang bagi Bagnaia untuk belajar, beradaptasi, dan kembali bersaing di level tertinggi. Dominasi Marc Marquez saat ini menjadi motivasi tambahan bagi Bagnaia untuk meningkatkan performa dan membuktikan dirinya sebagai juara yang tangguh. Pada MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, perhatian tertuju pada persaingan sengit antara dua bersaudara Marc dan Alex. Meskipun Marc berhasil meraih kemenangan, penampilan impresif Alex yang finish di posisi kedua berhasil memukau banyak pihak, termasuk Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc dan kini pembalap tes untuk KTM. Alex Marquez yang membela tim Gresini Ducati menunjukkan performa luar biasa sepanjang balapan. Ia memberikan perlawanan sengit kepada Marc dan bahkan memimpin balapan saat Marc melakukan kesalahan. Pedrosa mengungkapkan kekagumannya terhadap Alex, menyatakan bahwa Alex memberikan segalanya dalam balapan dan mampu memanfaatkan momen ketika Marc melakukan kesalahan untuk mengambil alih pimpinan balapan. Balapan di Argentina menampilkan duel menarik antara Marc dan Alex Marquez. Keduanya terlibat dalam persaingan yang ketat, dengan Alex yang terus menekan Marc sepanjang balapan. Momen saat Alex mencetak rekor lap menjadi sorotan, menunjukkan kemampuannya untuk membuat Marc kerepotan. Pedrosa menyoroti hal ini sebagai bukti bahwa Alex mampu memberikan tekanan signifikan pada kakaknya. Dani Pedrosa yang kini berperan sebagai pembalap tes untuk KTM tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap penampilan Alex Marquez. Ia menilai bahwa Alex menunjukkan performa yang mengesankan dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada selama balapan. Pengakuan dari sosok berpengalaman seperti Pedrosa tentu menjadi motivasi tambahan bagi Alex untuk terus meningkatkan performanya di balapan-balapan berikutnya. Selain penampilan Alex, Pedrosa juga menyoroti adaptasi cepat Marc Marquez dengan motor Ducati. Ia mengamati bahwa Marc tampak sangat nyaman dan mampu mengeluarkan performa maksimal dari motornya. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi para pesaingnya, termasuk Alex, untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Dengan penampilan impresif yang ditunjukkan oleh kedua Marquez bersaudara, para penggemar MotoGP tentu menantikan persaingan seru di seri-seri berikutnya. Dani Pedrosa berharap bahwa kompetisi yang ketat ini akan berlanjut dan memberikan tontonan menarik bagi para pecinta balap motor di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe.